Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim Saung Santri Kiai. Pada sesi kali ini kita akan coba mengungkap ada apa sebenarnya di Desa Dusun Pringgondani, Desa Bakung Pringgondani, Balongbendo, Sidoarjo, yang konon katanya di sana ada petilasan atau makamnya Gatotkaca, dipercayanya begitu. Nah, kita akan coba ungkap secara gaib dari sisi kami, apakah itu memang benar petilasan ataukah makam, dan ada apa aja di sana. Kita akan coba panggil penguasanya yang di sana untuk masuk ke mediator. Nanti kita cari gali informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Penjaga gaib, penguasa gaib yang paling kuat di Dusun Pringgondani yang tadi. Silakan masuk mediator. Saya bicara dengan siapa ini? Kalau boleh tahu. Maaf mengganggu. Koconegoro. Hah? Rojonegoro. Koconegoro. Koconegoro. Saya panggil Mbah Koconegoro ya. Ya. Mbah Koconegoro. Ini wujudnya seperti apa jenengan Mbah? Hah? Resi. Bisa lebih keras Mbah? Resi. Resi. Jadi bisa bahasa Indonesia. Resi. Resi. Wujudnya sampean itu dari bangsa jin, siluman, atau bangsa apa kalau boleh tahu? Dari bangsa campuran. Campuran jin, siluman, atau gimana? Campuran darah kayangan dan manusia. Darah kayangan dan manusia. Nah ini sampean wujudnya ruh atau wujud jin atau gimana? Wujud saya ruh suci. Saya cek dulu ya Mbah. Mohon maaf, saya cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jika sudah terpotong-potong tubuhnya Allah. Sampai tinggalnya di mana? Di Gunung Lawu. Oh, di Gunung Lawu. Iya. Sampai ada kaitannya dengan Pringgondani yang di Balongbendo itu? Berkaitan sekali. Kaitannya bagaimana? Semua raja-raja Jawa berkunjung ke situ. Itu sebenarnya makam apa petilasan? Itu adalah petilasan. Petilasannya siapa? Kalau boleh tahu. Orang menyebutnya Arimba Arimbi. Arimba Arimbi. Ibu dari Gatotkaca. Petilasannya Arimba Arimbi, ibu dari Gatotkaca. Sampean itu bukannya di Pelawangan tempatnya? Saling berkaitan. Oh, saling berkaitan. Jadi memang ada ikatan antara petilasan Pringgondani yang di Dusun Pringgondani itu dengan yang di Candi Pelawangan itu ada kaitannya. Karena tanah ini adalah tanah tua. Oh, tanah itu tanah Pulau tua. Jawa adalah tanah tua. Oh, jadi itu petilasannya Arimba Arimbi.
Oh, nah, yang kaitannya dengan Candi Pelawangan itu apa sebenarnya? Di situ adalah tempat rapatnya para leluhur-leluhur. Oh, tempat berkumpulnya rapatnya. Oh, membahas apa kayak gitu tuh? Membahas kejadian di dunia ini atau? Iya, salah satunya seperti itu. Siapa yang akan menjadi pemimpin, layak atau tidak, atau memang sudah karena takdir Tuhan, kami hanya bisa rapat di situ dan meminta petunjuk dari Tuhan. Oh, nah yang di Dusun Pringgondan itu kan kata jenengan kan petilasannya Arimba Arimbi. Itu ibunya Gatot Kaca. Nah, Gatot Kacanya sendiri itu sebenarnya itu ada di mana? Di Kayangan. Oh, di Kayangan. Nah, itu Gatot Kaca itu sama dengan Werkudara itu apa tidak? Dahulu kala bangsa halus bisa terlihat tidak seperti sekarang. Oh, Bang, dalam zaman dulu bisa terlihat. Ya, seperti wujud manusia seperti ini. Jadi bangsa-bangsa Kayangan juga turun gitu dulu. Bisa saling melihat. Oh, Karena memang darah kami adalah campuran darah dari iblis. Dari keturunan Nabi Syed, Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. nah itu yang menjaga petilasan di Dusun Pringgondan itu siapa? Dalam pantauan saya salah satunya. Itu katanya kan ada pohon besar 3 itu sebenarnya ada apa di sana? Hanya terdengar untuk orang yang paham. Bukan portal gaib itu bukan? Portal gaibnya ada di Pelawangan. Oh, portal gaibnya di Pelawangan. Nah, yang katanya ada sumur kuno di petilasan Pringgondan itu emang dulunya ada atau memang baru saja ada istilahnya? Dari dulu sumur itu sudah ada. Makanya tempat-tempat seperti itu dibikin angker. Diberitakan angker. Supaya tidak dijamah oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Oh, nah berarti sebenarnya saya benar agak rancu juga akhirnya. Jadi yang di Dusun Pringgondani itu petilasannya Arimba Arimbi, bukan petilasannya Gatot Kaca. Sebagian orang menyebut petilasan Gatot Kaca karena terbatasnya pengetahuan mereka. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Dan ada sesuatu yang memang tidak boleh diungkapkan ke khalayak umum. Apa karena ada sesuatu yang tersimpan di sana? Iya. Nah, yang mantau jenengan. Iya. Nah, jenengan diperintah mantau siapa? Dulu saya diperintah oleh Werkudara. Oh, yang Werkudara yang sekarang tinggal di Kayangan. Ya, sekarang penguasa Kayangan berwujud manusia. Ya, ya, ya. Siapa? Jangan disebutkan. Oh, jangan disebutkan. Nanti terjadi salah paham. Oh, iya, ya. Bagi orang yang merasa bisa tapi sebenarnya tidak mengerti. Adakah gelar khusus bagi penguasa Kayangan itu? Yang diketahui makhluk gaib. Yang Nur Cahya Nirwana. Oh, itu penguasanya. Iya. Nah, sama kalau dengan sang yang tunggal itu apa sebenarnya? Bapaknya Semar. Oh, bapaknya Semar.
Sampean pernah ke Kayangan? Tidak boleh, saya harus bertugas di bumi. Sampean tinggalnya di Gunung Lawu. Iya, Di Gunung Lawu situ katanya kan ada kawah Candra di muka. Bolak-balik dulunya memang kawah Candra di muka tempatnya apa itu? untuk menggembleng para kesatria. Kesatria manusia apa kesatria Kayangan? Sudah saya katakan, zaman dulu tidak ada yang gaib. Semua bisa terlihat seperti manusia melihat manusia. Dari bangsa-bangsa siluman semuanya digembleng di sana yang berkedudukan tinggi. Boleh tahu itu kira-kira berapa ribu tahun dari sekarang kejadian itu? 15.000 tahun yang lalu. Berarti sebelum adanya Atlantis itu? Sebelumnya. Sekarang saya mau tanya ini, saya jadi penasaran. Sampean pernah tahu perang Bharatayuda? Saya hanya sekedar tahu dari cerita-cerita yang menurut saya. Itu kalau dari sepengetahuan jenengan, Mbah, kejadiannya di mana? Sejarah diputarbalikkan semuanya untuk kepentingan elit dunia, orang mengatakan sekarang. Mereka tidak ingin yang sebenarnya terungkap. Mereka ingin yang sebenarnya tenggelam dalam pikiran-pikiran manusia. Tanah yang kamu pijak ini adalah sebenar-benarnya kejadian, semuanya ada di sini. Oh, di tanah Jawa. Mereka dari negeri Sebang hanya menuliskan ceritanya. Dulu kan antara Sumatera, Kalimantan, Jawa itu kan masih menyatu. Iya. Sebelum adanya banjir besar kalau nggak salah. Iya. Nah, berarti kejadiannya perang Bharatayuda itu di tengah-tengah situ mungkin. Di daerah Pulau Jawa dan sekitarnya semuanya Nusantara ini. Berarti kayak Indraprasta itu juga ada di Jawa. Iya. Oh, makanya dewa-dewa itu sebenarnya penghuni Kayangan yang turun ke bumi gitu ya. Dewa-dewa adalah dulu seperti kami juga. Karena lelakunya yang luar biasa. Terus diangkat naik ke Kayangan. Diangkat menjadi dewa. Di Kayangan. Akhirnya menuntun manusia yang di bumi ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan tapi tidak benar. Yang dituntun susah maksudnya? Bukan begitu. Bukan begitu. Ajaran yang sesungguhnya dari nenek moyang Adam Nabi Syed. Tidak diturunkan yang sebenarnya karena cucunya Sayyid Anwar darahnya tercampur dengan iblis. Itu adalah tipu daya iblis untuk mencari pengikut dari golongan manusia, mengangkat dewa-dewa. Oh, mengangkat dewa-dewa sebagai perwakilan perpanjangan tangannya. Ya, tapi secara halus seperti budi pekerti. Tapi Gathotkaca sekarang kan diangkat jadi dewa juga? Atau hanya tinggal di Kayangan? Hanya tinggal di Kayangan. Agamanya apa? Sekarang sudah menjadi muslim semuanya. Oh, nah, sampean agamanya? Saya juga sudah menjadi muslim. Oh, udah menjadi muslim juga. Oh, tadi kok nggak salam? Itulah karena kami masih ada pengaruh dari iblis, kadang
menguasai kami. Sampai dulu yang Islamkan siapa? Dari nenek moyang saya, dari beliaunya Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oh sudah. Kapan itu? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Jadi 15 tahun yang lalu dalam ukuran manusia. oh 15 tahun yang lalu. Nah itu dalam si petilasan di dusun Pringgondani itu ada semacam candi atau bangunan gitu enggak dulunya? Dulunya di situ semuanya ada. Kalau manusia mau menggali di seluruh pulau Jawa ini tersebar luas peninggalan-peninggalan sebelum Masehi banyak sekali. Tapi kan dijaga bangsa kalian. Dijaga bangsa kami juga iya. Disembunyikan juga iya sebelum waktu saatnya tiba. Nah dulunya di petilasan Pringgondani itu apa? Bentuknya berupa apa dulu itu? Kok ada batu-batu bata besar-besar kayak sisa-sisa candi apa gitu? Dulunya apa sebenarnya? Itu juga ada keraton kecil. Keraton kecil? Keratonnya tempat singgahnya Arimba Arimbi? Singgahnya Arimbi. Arimba Arimbi sekarang juga di Kayangan. Iya. Kayangan tingkat 2. Kayangan tingkat 2. Sampai ada yang dijaga, ada tugas menjaga harta apa tidak? Di Gunung Lawu saya hanya menjaga petilasan dan tempat itu. Petilasan apa? Petilasan dan juga area Gunung Lawu. Oh, itu di kawah Candra di Muka masih ada yang latihan di situ. Dari bangsa gaib ada. Dari bangsa gaib masih ada. Iya. Dari bangsa manusia? Ada sebagian. Sampai yang menjaga. Ada tanda-tanda khusus yang bisa dan boleh diterima untuk digembleng di sana. Oh, berarti ngecek kebersihan hatinya juga gitu ya. Maksudnya. Dan ada dawuh dari para leluhur. Dari kondisi sekarang kan banyak sekali bencana ya, istilahnya ya banjir, ya ada gunung meletus juga. Sampai dapat pesan apa atau sebenarnya ada tanda-tanda apa itu? Dari banyaknya bencana ini adalah pengingat untuk manusia yang mulai serakah dan dikuasai nafsu iblis. Karena sudah perjanjian iblis dengan Gusti Allah untuk menyesatkan bangsa jin dan manusia. Jadi termasuk adanya virus-virus yang memporak-porandakan tatanan ekonomi kayak gitu ya. Itu sudah takdir dari Gusti Allah untuk memunculkan suatu generasi baru. Maka harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari segala mara bahaya untuk manusia-manusia pilihan. Ya. Ya, berarti karena sudah tercakup terkait dengan Candi Pelawangan yang kemarin kita ungkap juga, jadinya semakin paham sebenarnya tanah Jawa itu tanah tua dan beberapa kejadiannya kayak Indraprasta, Hastinapura dan lainnya itu sebenarnya terjadinya di Jawa ya. Sangat tua sekali. Darah iblis yang diturunkan ke bumi pertama kali adalah kaki Semar. Kaki Semar.
Itu di Jawa itu adanya. Iya, Di gunung mana itu turun pertama kalinya? di Gunung Selamat. Gunung Slamet. Kalau yang di Gunung Tidar itu? Di situ adalah tempatnya Syekh Subakir Masal. Oh, ya 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 ya. Ya sudah kalau gitu, akhirnya kita juga paham kami berpesan agar yang singgah ke lokasi petilasan itu atau masyarakat sekitar dijaga, jangan dirusak atau diambilin barang-barang peninggalan nenek moyang, dijaga jangan dirusak, jangan untuk maksiat. Nanti kalau dipakai untuk maksiat atau menyimpang dari agama ya ada resikonya sendiri, karena pasti penunggu gaibnya juga marah kalau tempatnya dikotori seperti itu. Bukan begitu, Mbah? Iya, Dijaga sebagai warisan budaya, sebagai pengingat bahwa dulunya ini tempat peninggalan masa lalu, kejayaan masa lalu. Bukan untuk disembah ataupun dikeramatkan, tapi untuk dijaga, dilestarikan. Jangan sampai dirusak. memang tempat seperti itu sengaja dibuat seperti angker sebenarnya. Agar nggak banyak yang berdekat gitu. Betul. Ya, kami ya. Karena tipu daya iblis yang menguasai spiritual. Hmm, Makanya berusaha menembus ke tempat itu iya. mencari tahu sesuatu di sini. Iya. Ya, saya terima kasih atas kehadirannya. Maaf banyak mengganggu tugasnya di Gunung Lawu. Tadi sudah kesini ya pas saya bicarakan tadi. Dari tadi sudah hadir di sini. Oh, sampean tadi yang lewat turun ke bawah. Iya, Oh, ya makanya kok ada sekilas bayangan turun ke bawah setelah kami membicarakan tempat petilasan di Dusun Pringgodani itu. ada yang mau hadir. Ada yang mau hadir? Sunan Lawu. Ya silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri, saya bicara dengan siapa kalau boleh tahu? Saya kodamnya Sunan Lawu. Oh, pendampingnya Sunan Lawu. Wujudnya jenengan apa? Saya dulunya adalah siluman. Siluman. Kemudian Setelah Sunan Lawu disempurnakan, mm-mm. saya berwujud menjadi manusia. Oh, dulunya wujudnya siluman apa? Siluman kuda putih. Oh, siluman kuda putih. Nah, saya bicara dengan siapa kalau boleh tahu namanya misalnya? Seto Kencono. Seto Kencono, Mbah Seto Kencono. Hah? Dengan jin. Suaranya jadi lebih keras. Mbah Seto Kencono. Nah, tadi sedang di mana Mbah Seto? Kok berkenan hadir ke sini? Saya tadi melihat Raden Koconegoro Raden Koconegoro. berkenan hadir ke sini. Oh, berkenan hadir ke sini. Terus beliau Sunan Lawu menyuruh saya untuk mengikuti kemana gerak. Oh, Mbah Sunan Lawu memerintahkan jenengan untuk mengikutinya ke kemana? Iya, Oh,
Mbah anu bisa agak keras suaranya Mbah, ngapunten, yang maaf yang sebanyak-banyaknya. Iya. Terus kan sudah sampai sini, barangkali ada pesan-pesan dari Mbah Sunan Lawu. Beliau menyuruh mendampingi Koconegoro Agar supaya tidak disusupi oleh iblis. Oh, sampai tadi mendampingi dari belakang. Ya, agar ceritanya murni, tidak tersusupi oleh iblis-iblis yang berusaha menghalang-halang. Jenengan tinggalnya di mana? Saya juga di Gunung Lawu. Oh, satu wilayah. Ya. Barangkali ada yang mau disampaikan buat kami anak cucunya. Barangkali ada pesan dari Mbah Sunan Lawu harus bagaimana gitu. Istiqomahkan dalam berbuat kebaikan, karena hanya orang-orang pilihan yang akan selamat dari semua mara bahaya ini. Dan memang orang yang ditakdirkan Allah untuk tetap hidup dalam suasana kekacauan ini. Iya. Orang dulu mengatakan sabdo palon nagih janji. Sabdo artinya ucapan. Palon adalah bentuk dari janji. Oh gitu. Iya. Nagih janji apa? Selama ini dikatakan spiritualis. Sabdo palon adalah suatu bentuk. Sabdo palon adalah pengucapan ataupun janji dari penguasa tanah Jawa yang dulunya diturunkan dari Kayangan. Iya. Jadi menagih janji. Iya. Sebenarnya menagih janji untuk menjadi barisannya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Kalau dikaitkan dengan bencana, semua ini tidak ada sangkut pautnya. Oh, nggak ada sangkut pautnya dengan bencana ini. Itu karena murni Allah memang ingin membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada di jagat raya ini untuk menyambut pemimpin yang baru. Oh, gitu. Iya. Ya. Jadi kita dengan kondisi banyaknya bencana-bencana ini sebaiknya kita meningkatkan keimanan, memperbaiki ibadah lagi gitu ya. Syariat dan hakikatnya harus dijalankan. Makanya ada pitutur leluhur. Trisulaweda. Trisulaweda, apa itu? Pikiran, hati, dan ucapanmu harus menjadi satu. Pikiran, hati, ucapan harus menjadi satu. Itu kan 3 dalam 1. Itu kalau disebut dalam Islam kan namanya iman yang seutuhnya kan seperti itu. Benar. Kemudian menuju ke ihsan. Ya. Iman, Islam, ihsan. Ya kita jadi pesannya dengan adanya banyak bencana ini, banyak kejadian, banyaknya penyakit, kita diharapkan malah lebih mendekatkan diri pada Allah, bukannya malah menyalahkan sana sini, fokus pada diri sendiri, keluarga, lebih mendekatkan diri pada Allah. Kalau yang masih ada sedikit harta, ya anak yatim di kiri kanannya diingat-ingat, dikasih sedekah. Karena pemimpin-pemimpin sekarang dan orang-orang sekarang
ucapan dan hatinya tidak sama. Ya. Seperti pejabat berani disumpah, hanya ucapannya saja, hatinya tidak sekalian, pikirannya kemana-mana. Makanya ada yang menyebut dalam agama Hindu, Buddha, Trisuraweda. Iya. Sebenarnya ada hati, pikiran, dan ucapan harus menjadi satu. Itu juga pesan dari Sang Hyang Nurjayana kayak seperti itu juga. Nah, Iya. beliaulah yang akan memurnikan kembali agama tauhid. Ya. Dan meneruskan titah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, terima kasih atas pesan dan kedatangannya kemari. Maaf merepotkan semuanya. Saya terima kasih banyak pada Mbah Sunan Lawu yang berkenan memerintahkan jenengan mendampingi Mbah Noto Koco Negoro tadi ya. Ya, maaf sudah mengganggu tugasnya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya atas apa yang sudah disampaikan tadi dan pesan-pesannya tadi. Ya, saya bantu kembali atau bagaimana, Mbak? Saya keluar. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampaikan salam pada beliau Sang Hyang Nurjayana Nirwana. Ya, insya Allah Mbak Koco Negoro nanti didampingi kembali ke Gunung Lawu, ya. Biar enggak diculik iblis. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medinya agak besar. Mediatornya sudah mual-mual. Efek buruk, efek negatifnya hancur bersama Allah. Terus main ya, demikian rekan-rekan semuanya. Tadi juga untuk menjawab request dari salah satu penonton Sang Santri Kiai. Jadi nanti kalau ada request lagi silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau ada di deskripsi video ini. Terima kasih atas semua supportnya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar dapat notifikasi tiap ada video terbaru dari kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti penghasilan dari video ini jangan lupa juga dilihat iklannya sampai selesai. Itu nanti dari situlah kami mendapatkan kontribusi. Nah, hasil dari kontribusi itu nanti insya Allah kami akan sedekahkan ke anak yatim sekitar Majelis Saung Santri Kiai agar lebih bermanfaat buat anak yatim, janda-janda miskin, dan orang tua apa lainnya. Jadi bukan untuk memperkaya diri pribadi kami. Semoga berkah, manfaat semuanya. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.